Kunciin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adit sehat, Kang Adit. Siap, alhamdulillah. Sahdu suara jangkriknya. Oh, ke situ gede ya suaranya. Kalau di sini kecil malah. Waalaikumsalam, Sep. Kemana, Sep? Asa aneh, Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Isep nggak ada di sini. Udah telepon ya udah Sep, lancar ya. Wirdul Jahlun siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ruh siapa tuh Wirdul Jahlun? Teh Rini sehat, Teh Rini jarang kelihatan sekarang. Waalaikumsalam Mas Dwi. Waalaikumsalam Pak dosen. Waalaikumsalam Teh Krei sehat, Teh Krei. Waalaikumsalam Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi bulan nikah, siap, alhamdulillah. Kalau lagi oh iya bener bulan haji ya. Alhamdulillah ada ikut senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win sehat. Waalaikumsalam udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win besok jangan sampai nggak hadir ya ke rumah siapa? Teh Riza, Sohibul Bet.
datangnya lebih awal ya. Jangan sampai keduluan sama orang Bekasi. Nanti orang Bekasi makin mendominasi nanti. Ma? Saya ini bikin kan? Belum. Baru aku tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Agus ya, Kak Agus. Mau Kak Agus? Nanti dikirim dari sini ke Madura. Bekasi lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti dikirim sama Isep ya. Kirimin alamatnya aja. Siap, Agus. Han? Kopi. Waalaikumsalam Kang Arif. Lu dan bener nggak ada bang, soalnya Isapnya nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sehat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman yang ngajinya malam ya. Soalnya tadi habis ngaji juga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periani sehat. Besok nggak usah repot-repot ya. Awan, siap Kang Awan. Untuk informasi teman-teman nantilah kalau udah pada ngumpul ya diinformasikan. Terima sehat ya. An? Mas Bowo sehat Mas Bowo. Beliau baru bikin single terbaru tuh. Mars NK, beliau lagi bikin Mars NK. Tuh teman-teman jangan lupa absen oren katanya tuh. Ikutin komando dari Asdos. Ya, beliau pemimpin kita tuh Imamuna beliau. Wa qudwatuna. Ya teman-teman, saya absen oren dulu ya. Saya ngerokok dulu. Saya belum ngerokok ini. Reja, kalau itu satu mah teh aja Edwin tuh. Berdua doang. Isi sep nggak ada. Teman-teman yang mau masuk grup tuh itu catat dulu tuh nomornya Oki.
Waalaikumsalam. Kang Amin, Zat Kang Amin. Raisa. Waalaikumsalam Teh Raisa. Teh Raisa itu siapa ya? Lupa lagi saya ini. Waalaikumsalam Teh Agnia. Waalaikumsalam Teh Pera. Teh sehat Teh. Hari Rabu di rumah Teteh ya, Rabu depan berarti ya. Awal bulan. Siap Teh, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Amin kapan mau ke Bogor Mas Amin? Ditanyain sama Maulana Wahidin. Tanya sama Maulana Wahidin. Belum aja. Belum malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali, bermuajahah, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Adapun kekurangan yang saat ini sedang kita rasakan, kesakitan yang saat ini kita rasakan ya, sebenarnya ini adalah hikmah yang belum kita sibak saja. Nah, dan betapapun ya, kita dijerat oleh kekurangan, dijerat oleh kesakitan, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk terus-menerus maju ke depan, untuk memperjalankan ruhaniyah kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai ngaji kita Riyadhus Shalihin, seperti biasa kita akan bertabaruk dan bertawasul kepada guru-guru kita semuanya, terkhusus kepada Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Bijai Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Syekh Luqmanus Saleh Mar'i wa bijahi Syekh Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Fatmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Fatmanegara Subhata barukan wa tawasilan bi barakati kutbi rabbani wa gausi somadani asyhidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qadasallahu sirrul aziz wa bi jahi sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa gausil azab sultanul awliya il arifin sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyajidi wa bi jahi sayyidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin Al-Sabandi nafa'anallah bilumihim wa amatana fi asrarihim khususan ila hadrati Sayyidul Mu'alib Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu nafa'anallahu bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Ya, mudah-mudahan tabaruk dan tawasul kita bisa menjaga anak kita, menjaga orang tua kita, menjaga pasangan kita, menjaga adik kakak kita, terkhusus mampu menjaga diri kita dan seluruh saudara-saudara kita yang lainnya, umumnya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, ya khususnya saudara-saudara kita yang saat ini sedang berkecamuk di Iran, ya mudah-mudahan kita doakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan yang sebaik-baiknya penjagaan. Baik teman-teman semua, ya kita mulai ngaji kita Riyadhus Shalihin ya. Halaman berapa, Sep? Ya, halaman berapa? 42. Halaman 42 teman-teman yang beli sama Isep ya, halaman 42. Silakan dibuka di halaman 42. Dan saya berharap teman-teman sudah megang kitabnya ya. Kitab saya direja. Dipinjam. Pinjam. Kitab saya hilang. Allahu Akbar. Itu satu aib bagi seorang santri kitab hilang. Nanti saya kasih ya PDF-nya coba. Teman-teman silakan buka di halaman 42 ya. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babun, bab yang menjelaskan tentang apa? Fi tafakuri, yang menjelaskan tentang tafakur. Jadi tafakur adalah salah satu media untuk memperoleh beragam macam madad dari Allah Subhanahu wa taala. Tafakur adalah media untuk kita mendapatkan suasana meditatif, yaitu yang dinamakan dengan tafakur. Apa sih tafakur? Ini teman-teman tulis ya. Kita masuk ke materinya. Tafakur itu apa sih? Kasih teh. Ini tisu ya. Kemarin sebenarnya ada itunya kan. Kurang bagus begitu. Tafakur adalah sayrul qalbi ila alamil malakut. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Tafakur adalah memperjalankan hati kepada alamil malakut, kepada alam malakut. Nah, alam malakut itu apa? Alam ide, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh oleh bahasa. Alam malakut adalah alam ide, alam imajiner yang di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah, yang di dalamnya terdapat beragam macam hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan kita di alam nasut ini. Jadi alam materi ini dinamakan dengan alam nasut. Nah, di atas alam nasut ada alam malakut. Alam malakut ini adalah yang berkaitan dengan ide gitu ya. Nah, sebelum adanya alam nasut, ini diproduksi dulu di alam malakut, teman-teman. Di alam malakut adalah yang membedakan antara kita dengan yang lainnya gitu. Secara fisik ini sama antara saya dengan Isep, dengan Reja sama.
Yang membedakan apa sih? Alam imagine world gitu ya, alam imajinasi itu yang dinamakan dengan alam malakut. Nah, tafakur adalah memberangkatkan hati kita menuju alam malakut. Nah, yang menjadi konsentrasi Imam Nawawi ketika menuliskan kitab ini yang berkaitan dengan tafakur adalah fi azimi makhluqatillahi ta'ala, di dalam azimi keagungan makhluqatillah, makhluk-makhluknya Allah. Ya, di dalam makhluk-makhluknya Allah. Teman-teman yang kemarin ikut ke Ciapus tuh ya sudah dikasih wirid ya kan tentang ya latif itu. Nah, ya latif salah satu asrornya atau madadnya ini ya dapat memberikan kepada kita mengurai sesuatu yang tidak nampak menjadi jelas gitu ya. Jadi salah satu warid dari wirid ya latif adalah mengurai sesuatu yang tidak nampak menjadi jelas. Jadi diibaratkan ya teman-teman, apa sih salah satu hikmah dari ya latif yang kemarin kita kasih di Ciapus itu, seperti halnya dia tuh coding dalam programmer komputer gitu. Dia tidak nampak tapi dialah yang memperjalankan gitu. Ya, paham ya? Dia tidak nampak tapi dialah yang memperjalankan komputer itu sehingga bisa berfungsi. Ya, nanti teman-teman mampu melihat tuh uraian-uraian itu dalam kehidupan itu sehingga menjadi ilmu. Kita mampu mengurainya. Nah, yang menjadi titik tekan dalam hal ini adalah fi azimil makhluqatillahi ta'ala. Teman-teman ketika melihat sesuatu tidak lagi terhijab oleh realitas itu, tapi mampu menyibak apa yang ada di realitas itu gitu. Di sebalik realitas itu teman-teman mampu mengurainya tentang segala apapun ya. Nah, disitulah teman-teman akan menemukan kebijaksanaan, disitulah teman-teman akan menemukan kecerdasan. Jadi orang cerdas itu apa sih? Orang cerdas adalah mereka yang mampu menangkap gejala, kejadian, makhluk yang tidak hanya kasat mata, tapi dia mampu melihat di sebalik itu semua gitu. Ya, jelas ya tentunya. Wa fana'id dunya. Nah, nanti ya samrohnya, buahnya teman-teman mampu fana terhadap dunia. Apa yang dinamakan dengan fana terhadap dunia? Ketika basiroh kita hidup, nanti ini kajiannya besok nih, basiroh kita hidup, maka teman-teman akan melihat dunia itu fana. Fana itu apa? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata dia digerakkan, ternyata dia hanyalah wadah. Akhirnya teman-teman tidak lagi bertakluk kepada dunia. Ketika tafakurnya bagus gitu. Wa ahwalil akhirati, dan yang ini nanti akan dibahas tentang ahwal. Ahwal itu bukan ahwal yang pakai h ya. Jadi ahwal di sini adalah hal ihwal maksudnya gitu ya. Pernak-pernik ini, pernak-pernik tentang akhirat. Wasairi umurihima. Wasairi umurihima, dan segala urusan-urusan tentang keduanya, itu tentang dunia dan akhirat. Watak asirun nafsi, dan cara pengendalian diri. Watahdzibiha, dan pembersihan diri. Tahdzibiha, pembersihan diri. Wahamliha, dan membawa keduanya alal istiqomah, untuk terus menerus berada dalam gerbong keistiqomahan. Jadi istiqomah bisa kita dapatkan dengan tafakur ini tadi gitu maksudnya. Nah, itu baru judulnya teman-teman ya.
Nah, sekarang kita masuk ke materi dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala Qul innama u'izzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Qul, sampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama u'izukum, sesungguhnya aku u'izukum hendak memberikan satu mau'izah, satu peringatan, kum, kepada kalian semua, biwahidatin, dengan satu hal saja, antaqumu lillahi masna wa furada, yaitu agar kalian semua menghadap Allah dengan kondisi ikhlas. Jadi terjemahannya dalam kondisi ikhlas. Ini belum saya tafsirkan ya. Masna wa furoda, baik dalam keadaan berdua ataupun sendiri. Jadi yang dimaksud berdua atau sendiri itu, coba kamu gabung deh sama teman-teman kamu yang lain. Kamu diskusi gitu ya. Kamu diskusi tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah. Atau kamu nyari sendiri ya. Nyari sendiri kamu, karena kamu sudah diberikan alat untuk berpikir ya. Allah sudah kasih kepada kamu intelektualitas dan spiritualitas untuk menangkap pesan yang sudah Allah hadirkan di alam kehidupan ini gitu. Suma tatafakaru, kemudian kalian berpikir gitu. Jadi dalam ayat ini teman-teman semua ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum kafir ya, untuk apa? Untuk melakukan satu hal saja, yaitu mereka ya diperintah atau disuruh untuk benar-benar mencermati apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini benar apa enggak gitu. Ya, dengan cara tafakur itu tadi gitu. Jangan mengikuti nafsu, jangan mengikuti dogma yang sudah berkembang gitu. Tapi ayo sama-sama kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang teman-teman harus garis bawah itu summa tatafakkaru. Ayo kita sama-sama untuk bertafakur gitu. Dalam rangka untuk mencari kebenaran ya, untuk dalam rangka untuk mencari nilai bersama, yaitu satu kebenaran. Jadi Quran itu bersifat dialog sebenarnya teman-teman, nggak ada paksaan. Jadi sifatnya adalah dialog, mengajak untuk apa? Tafakur itu tadi. Makanya di awal-awal Islam tumbuh berkembang, Islam itu diambil ya, oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang memang secara intelektualitas itu sudah bagus gitu, tapi sudah cerdas. Nah, Islam ini diambil oleh orang-orang cerdas itu gitu, orang-orang yang awal masuk dalam Islam. Contoh seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang taifan, seorang tokoh besar ya, ketika mendengar Quran, mendengar dakwah Rasulullah SAW, beliau langsung ngambil gitu. Orang-orang yang mempunyai intelektualitas bagus gitu, mendaya gunakan spiritualitas dan intelektualitas secara bagus, sehingga langsung mengambil Al-Quran beserta Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan ayat yang lain. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi wa ikhtilafil laili wan nahar dan adanya perbedaan siklus malam dan siang la ayatin itu ada satu ayat tanda liulil albab untuk mereka yang telah hidup albabnya yang mampu mendayagunakan spiritualitas dan intelektualitasnya secara bersamaan. Jadi bukan hanya tentang sains saja yang mereka teliti, bukan tentang itu. Jadi ulil albab adalah mereka yang mampu mendayagunakan dua senjata yang Allah kasih dalam diri kita, yaitu intelektualitas dan spiritualitas secara bersamaan. Jadi kalau kita hanya mendayagunakan intelektualitas, ini mentoknya pada sains saja, teman-teman. Oh, adanya alam semesta. Oh, ada satu satu kejadian yang dinamakan dengan Big Bang misalnya. Oh, adanya pergantian malam dan siang, itu yang dinamakan dengan hari. Itu aja tuh mentok di situ gitu. Tapi kalau diteruskan dengan bensin spiritual, oh ternyata segala sesuatu ini teratur. Dan segala sesuatu yang teratur mustahil lahir dari ruang kosong gitu. Pasti ada yang mengatur ini kalau kita melihatnya dengan kacamata spiritual dan intelektualitas gitu. Jadi Quran tuh mendorong ini teman-teman semua, bukan hanya spiritual saja tapi intelektualitas. Kalau teman-teman hanya menggunakan spiritual saja, teman mentok pada I believe, saya percaya ini ada yang mengatur, just that it, hanya itu saja. Tapi Al-Quran nggak mau sampai di situ. Ya, Al-Quran nggak mau sampai di situ. Teman-teman harus dua-duanya harus dipacu secara intelektualitas, nalar logis namanya, secara spiritualitas. Dua-duanya harus berjalan berkesinambungan. Ya, itu yang dimaksud dengan ulil albab. Nah, di sini dijelaskan tentang karakteristik ulil albab. Ya, teman-teman catat nih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dhunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Sampai situ. Karakteristik ulil albab yang mampu menangkap ayat itu tadi sehingga hatinya terpaut kepada Allah, logikanya menangkap pesan-pesan Allah adalah karakteristik alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mereka berzikir kepada Allah qiyaman, dalam posisi berdiri. Nah, qiyaman ini menunjukkan satu aktivitas mobilitas yang tinggi. Mobilitas yang tinggi. Bahwa di mobilitas yang tinggi itu ada suluk yang dinamakan dengan doftul khalwat, ya kalau dalam tarekat Naqsabandiyah, memperhatikan langkah gitu. Jadi langkah yang kita gunakan ini diperhatikan terus menerus. Jadi tidak kehilangan ritme bersama dengan Allah, tapi terus menerus memperhatikan langkah-langkah yang cepat itu, ya qiyaman itu tadi. Jadi bukan hanya tentang bibir yang berzikir saja, bukan, tapi kesadaran yang terus terhubung dengan Allah di saat kita berada dalam kecepatan itu tadi. Nah, setelah itu wa qu'udan, dan dalam kondisi qu'ud, duduk, dalam kondisi santai, dalam kondisi teman-teman sedang jeda dalam aktivitas gitu. Jadi jedanya itu untuk apa? Untuk semakin menambah ketajaman intelektualitasnya gitu dan spiritualitasnya.
Nah itu qu'ud namanya, santai, jeda, relax. Selain qu'ud ada juga nih posisi wa'ala dzunubihim, di saat mereka dzunubihim, tidur ya, tidur. Nah, dalam tidur itu ada meditasi yang sering kita lupakan gitu. Yaitu tentang apa, muhasabah misalnya, tentang mempertanyakan, tentang sejenak menarik diri dari kehidupan yang amat sangat cepat ini. Arahnya mau kemana ya? Kita bertanya nih, oke cepat tapi arahnya mau kemana? Jangan sampai cepat tapi arahnya tidak pasti. Akhirnya teman-teman capek sendiri tapi tidak tahu ya, kemana. Kita sebelum mempertanyakan, wahai diriku, oke kamu arahnya cepat, tapi kecepatan ini mau dibawa kemana? Jadi dalam posisi terlentang itu teman-teman tuh ya, itu ada meditatifnya sendiri gitu, tentang mempertanyakan. Nah ini akan hilang ketika teman-teman sibuk pada gadget gitu. Meditatif ini hilang. Bagi kita tertidur kalau sudah main HP yang capek gitu ya, tertidur. Ini meditatif ini hilang. Jadi teman-teman, saran saya nih, sebelum teman-teman tidur itu handphone simpan. Baik, simpan nih. Ya. Nah, di situ teman-teman mulai men-switch. Ya, men-switch. Narik diri namanya. Bisa dikatakan khalwat. Bisa tuh. Menarik diri aja dari kehidupan menuju alam batin, perenungan namanya tuh, dalam kondisi tidur. Teman-teman sedang tidak berbuat apa-apa. Jadi meditasi itu hanya bisa dapat saat kita tidak sedang ngapa-ngapain, sedang tidak berbuat apa-apa. Itu dapat tuh dengan sendirinya. Ya, sedang tidak berbuat apa-apa, justru teman-teman dapat banyak di situ. Karena sedang tidak berharap apa-apa, itu yang dinamakan dengan meditasi. Nah teman-teman dapat tuh. Cek. Asal musuhnya satu, handphone. Nah handphone singkatkan. Dari situ dapat banyak gitu. Ya memang kita butuhkan. Karena handphone itu dia mengandung cahaya teman-teman. Nah, cahayanya itu bisa menggantikan cahaya matahari. Nah kalau dulu kita nih ya pagi kan jemur gitu kan. Enggak, sekarang tuh digantikan oleh cahaya matahari gitu. Ya memang didesain seperti itulah ya. Cuma saya ngasih tahu itu aja. Ya mirip Yupi, cuma kan bukan, namanya mirip berarti bukan kan gitu. Dia membuat kita candu gitu. Ya membuat kita candu. Sintetis, sesuatu yang sintetis yang nggak baik teman-teman. Oke, kita lanjutin nih. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, gerak spiritual ini kemudian dia orbitkan dalam kerangka tafakur itu tadi, itu daya cipta. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, di ciptaan langit dan bumi. Jadi kondisi meditatif ya, akan melahirkan insan yang mampu berpikir secara adaptif gitu. Sehingga dia mampu melihat segala sesuatu itu bukan dengan kacamata bukan dengan kacamata oh memang begitu, enggak. Tapi dia mampu melihat lebih dalam tuh tentang segala sesuatu yang terjadi gitu. Oh di sini ada pelajaran. Oh di sini ada hikmah. Oh di sini ada sesuatu yang diperlukan untuk diri saya. Bahkan di hal remeh teman-teman. Karena spiritual itu bukan tentang teman-teman menjadi apa,
bukan teman-teman mendapatkan apa, tapi spiritual adalah tentang teman-teman menjalani kehidupan dengan biasa-biasa saja, tapi dengan pendapatan yang luar biasa. Ada pendapatan hal-hal yang biasa itu. Jadi ingat, spiritual bukan menjadi luar biasa, menjadi biasa, tapi dengan jiwa yang luar biasa. Dan teman-teman tidak merasa luar biasa, dia biasa saja. Jadi nggak ada hal-hal bombastis. Ya, tidak ada hal-hal bombastis dalam spiritual itu. Bukan melihat macan, bukan melihat khodam, bukan teman-teman mampu melihat apa, enggak. Itu supranatural, teman-teman. Spiritual adalah teman berjangkar pada realitas saat ini, menemukan hikmah-hikmah yang berceceran. Ketika kita mampu melihatnya dengan tidak menggunakan kacamata ego. Betul tuh. Nah, ego, teman-teman semua, dia akan berkaitan dengan apa yang kemarin kita bahas, berkaitan dengan identitas-identitas diri yang kita ciptakan. Itu akan menutupi basyiroh kita. Ya, nanti besok yang akan kita bahas ya, basyiroh itu nurul tasiroh. Tutup tuh kalau kita menggunakan kacamata ego. Sehingga segala sesuatu itu menjadi biasa. Nah, kalau kita menggunakan kacamata basiroh itu tadi, itu biasa, tapi di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Rabbana, akhirnya, kesimpulan akhirnya dia ngomongnya begini. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan segala sesuatu secara batil. Gabut gitu, Allah menciptakan sesuatu gabut, udah ciptain aja. Enggak begitu. Batila, ya, kita menganggapnya itu adalah sebuah kebetulan. Kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang pada akhirnya dibuang sia-sia. Tidak seperti batila, ya. Ini lahir dari kacamata ego. Tapi kalau lahir dari kacamata kita sudah melepas ya, identitas diri, maka yang lahir adalah tentang al-haq semua tuh. Bahwa segala sesuatu itu mengandung nilai, bahwa segala sesuatu itu ada tajali yang Allah titipkan di situ. Jadi pada akhir kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu yang kau ciptakan ini nggak ada yang sia-sia. Segala yang kau ciptakan ini lahir dari ilmumu. Ya, aja kesimpulannya ke sana tuh. Ini lahir dari ilmu. Einstein aja sudah menemukan kesimpulan ini sebenarnya. Kata Einstein, Tuhan sedang tidak bermain dadu. Artinya apa? Kehidupan di alam dunia ini bukan random, tapi dia lahir dari ilmunya gitu. Kalau Tuhan sedang bermain dadu, itu random aja. Tapi Einstein sudah menemukan tuh pattern dari rububiyah Allah, bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan ilmunya, tidak mungkin random. Ya, Einstein aja sudah ke sana. Saya tinggal di bayat aja tuh Einstein ya, jadi mursyid dulu. Sayangnya belum ada NK ya saat itu. Subhanak, maha suci engkau. Nah, akhirnya kesimpulannya tuh subhanak, maha suci engkau. Ya, jadi berujung pada lautan tauhid. Ya. Jadi berujung pada lautan tauhid gitu. Dan kita berenang dalam lautan tauhid tersebut. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke ayat yang lainnya.
Wa qala ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala, apakah engkau tidak melihat? Ini teman-teman, ketika Al-Quran menggunakan kata-kata afala ya. Jadi setelah afala terus ada yang zurun ya, jadi la, terus yang zurun. La itu menunjukkan satu perhatian penuh gitu. Afala, apakah kamu enggak gitu ya. Jadi ada penekanan, apakah kamu enggak? Jadi pertanyaan retorika yang tidak memerlukan jawaban gitu. Apalah yang zuruna, apakah kamu enggak memperhatikan dengan seksama, dengan lebih dalam ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ibil, onta itu diciptakan. Kenapa harus onta, teman-teman? Karena Al-Quran ini turun di Arab ya, masyarakat Arab saat itu ini memang sudah terbiasa dengan onta, dan onta adalah binatang yang amat sangat luar biasa, baik dari segi penciptaannya maupun dari segi penggunaannya. Jadi masyarakat memang sudah terbiasa dengan onta gitu. Coba kamu perhatikan deh onta deh. Dia bisa berjalan jauh sekali, dan dia bisa menjadi alat kendaraan kamu di gurun pasir yang panas dan terik. Dia masih terus bisa berjalan. Coba perhatikan deh gitu. Terus yang kedua, teman-teman, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit kaifa rufi'at diadakan oleh Allah tanpa adanya tiang gitu. Coba kamu pikir gitu. Coba kamu pikir lebih dalam lagi gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah sebagai pondasi untuk apa? Untuk bumi. Jadi ini suasana padang pasir, teman-teman. Di padang pasir itu banyak sekali gunung. Ya, Jabal Uhud, Jabal Rahmah, itu banyak sekali gunung. Jadi gunung Arab dengan gunung kita beda, teman-teman. Ya kalau teman-teman umroh, mana katanya ada gunung kok ini, ya beda gunungnya. Kalau kita ngedakinya susah, di sana tuh ngedakinya gitu doang gitu, beda, teman-teman ya. Tapi memang gunung ya, gunungnya beda lah sama kayak gitu. Jadi suasana gurun. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini diratakan ya, untuk engkau berdiam diri di situ gitu. Fazakir innama anta muzakkir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah orang yang memberi peringatan kepada mereka semua. Ya teman-teman, untuk mengetahui lebih dalam tentang ayat ini nanti teman-teman bisa baca lebih lengkapnya. Tapi intinya teman-teman semua, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak diskusi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk berpikir lebih dalam terhadap sesuatu yang sudah ada dan kita anggap itu adalah hal biasa. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, di situ ada pelajaran-pelajaran. Jadi teman-teman semua, menjadi dewasa itu ternyata tidak selalu berdampak positif gitu ya. Menjadi dewasa kadang itu menjadi negatif, teman-teman. Kenapa? Karena kita melihat segala sesuatu dengan kacamata apa adanya, lalu kita memberikan satu slogan, ya sudah sunatullahnya seperti itu, atau memang sudah dari sonohnya seperti itu. Akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa gitu. Lalu pada akhirnya hal-hal luar biasa itu menjadi biasa.
Coba kita menggunakan kacamata anak kecil, teman-teman. Selalu takjub, selalu merasa luar biasa terhadap hal-hal yang Allah hamparkan dalam kehidupan ini. Agar terus-menerus sumbu syukur dalam diri kita itu tidak pernah terkroposkan atau menjadi kufur gitu. Karena kita menganggap semua biasa gitu. Anak lahir biasa saja, dia tumbuh dewasa biasa saja, istri kita seperti apa tuh biasa saja, dan hal-hal lain sebagainya itu menjadi biasa saja di mata kita gitu. Karena kita menganggapnya semuanya ya berjalan seperti biasa saja. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk memperhatikan hal-hal yang biasa. Di situ kamu harusnya dapat satu pelajaran gitu. Di situ harusnya kamu dapat satu state gitu. Di situ harusnya kamu mendapatkan satu kesimpulan. Tapi karena kamu merasa dewasa, kamu merasa bahwa hidup ini juga biasa-biasa saja, akhirnya hal-hal luar biasa tertutupi. Sehingga syukur kamu itu gampang sekali kropos, sehingga diri kamu itu kufur gitu. Nah, jadi ayat ini teman-teman ya, kesimpulannya adalah agar kita memperhatikan sesuatu yang biasa. Ternyata di hal-hal biasa itu ada sesuatu yang luar biasa. Tolong teman-teman lah sekarang misalnya nyantri kagak apa kagak, di depan teman-teman ada kitab kuning, kita belajar hikam, belajar surah Asrar, belajar apa nih, dari Sholihin, dan teman-teman ya diberikan himmah, diberikan giroh untuk ngaji kitab-kitab seperti itu. Padahal nggak ada basic pesantren. Terus teman-teman ngomongnya, oh ini memang dari sono. Enggak teman-teman, nggak seperti itu. Lebih dalam lagi coba perhatikan tuh. Oh, kok saya bisa ya ngaji kitab seperti ini ya? Yang di pesantren saja ini diumpetin loh. Di kita dipelajarin gitu. Secara terang-terangan. Dan kita diajak untuk terus-menerus untuk tidak diam, berjalan gitu secara rohani. Di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai macam prahara, tapi kita terus dipaksa untuk berjalan. Tentang sebenarnya hidup kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita masih bisa ketawa gitu. Nggak tahu itu syukur, nggak tahu itu blow on ya, beda tipis. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang syukur gitu, bukan blow on gitu ya. Baru mau diangkat jatahin lagi ya. Wa qala ta'ala, masuk lagi. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru titik-titik. Afalam yasiru, apakah kalian tidak berjalan-jalan fil ardi, di alam semesta ini, fayanzuru, untuk apa? Memerhatikan sesuatu yang di luar diri kamu. Elaborasi. Maka kata Rasulullah SAW, nisful ilmi fis safar, ya kama qala Rasulullah SAW. Nisful ilmi, setengah dari ilmu itu fis safar, ketika Anda berjalan-jalan. Maka kenapa Al-Quran ini, Islam ini diturunkan di Arab? Salah satu hikmahnya teman-teman semua, karena bangsa Arab itu dikenal dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu terkenal ya, dikenal sebagai apa? Orang-orang yang tangguh dalam berjalan ini. Sehingga agama Islam ini gampang nyebarnya. Coba kalau seandainya bayangkan Islam ini diturunkan di Bogor,
yang orangnya santuy, ya nggak mau berkelana gitu loh, mandek, jadi agama lokal. Jadi teman-teman jangan ada underestimate. Oh dulu Al-Quran diturunkan di Arab karena Arab itu jahiliyah, bukan tentang itu, bukan tentang itu. Rasulullah suci, Quran suci, maka diturunkan di tempat yang suci. Arab itu kota suci teman-teman, dan orang-orangnya suci gitu loh. Dan satu yang tidak bisa ditiru orang-orang, mereka tuh gemar untuk bepergian. Bagaimana Rasulullah diceritakan ya, saat Rasulullah masih kecil itu, Rasul diajak bepergian migrasi oleh pamannya. Jadi semasa Rasulullah kecil itu sudah mampu melihat dunia-dunia luar. Oh di Syam seperti ini, di ini seperti ini. Pengetahuannya sudah bagus gitu. Ya bayangin aja, ya Islam diturunkan di Bogor. Notabene orang-orang Bogor itu santuy. Ya nggak bisa kemana-mana, malas kemana-mana gitu. Arab karena di lingkungannya itu susah, ini susah itu, akhirnya dia bermigrasi membawa barang dagangannya tuh. Jadi di dalam jalan-jalan itu ada hikmah. Maka teman-teman di NK itu kan ya minimal sebulan sekali suka ada jalan kemana gitu. Itu untuk ini biar teman-teman tidak terkurung oleh apa? Oleh dirinya sendiri itu di penjara gitu. Maka suka ada jalan-jalan gitu ya. Kita belum ada agenda jalan-jalan jauh lagi kan. Baru kemarin ke Capus, terakhir kita ke Jogja. Nanti ada lagi teman-teman ya. Insyaallah ke mana? Lombok. Ya, ke Lombok. Nah, udah itu sebenarnya ada genetik orang Quraisy. Nanti insyaallah kita mainnya ke Pesir teman-teman. Jadi sebenarnya orang Padang tuh saya curiga ada genetik Quraisy deh. Ya senang migrasi gitu. Udah bisa tahan lama gitu ya. Orang Medan juga. Hah? Orang Medan juga. Apa? Orang Medan. Orang Medan ya. Ya nanti insyaallah kita ngajinya di Mesir teman-teman ya. Bulan November. sambil umroh. Sambil ke Yerusalem lah ya. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat yang terdapat tentang tafakur ini amat sangat banyak gitu. Amat sangat banyak. Nah, wa minal hadis usabik. Adapun hadis ya adalah hadis yang terdahulu yang pernah kita bahas tentang al-qaisu mandana nafsahu. Pernah kita bahas tuh ya. Kata Rasulullah SAW, al-qaisu mandana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang selalu menjaga dirinya, mempertimbangkan, selalu orientirnya itu dirinya. Karena dia sadar ya dia tidak bisa merubah orang lain, dia juga tidak bisa merubah keadaan. Yang dia biasa rubah adalah dirinya sendiri. Jadi orang cerdas adalah selalu ya pedomannya adalah pedoman dirinya sendiri. Nah, saya ulangin nih teman-teman ya. Orang cerdas adalah mereka yang orientasinya adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau melihat keluar. Melihat keluar tuh dia nggak mau merubah yang di luar gitu. Karena dia sadar yang dia bisa berubah adalah dia sendiri. Dia tidak mau merubah orang-orang yang membenci dirinya. Karena dia sadar orang yang membenci dirinya selamanya akan membenci dirinya. Dan begitu juga dia sadar orang yang mencintai dirinya, dia juga akan selalu mencintai dirinya. Jadi teman-teman semua yang saat ini sedang dibelenggu oleh orang-orang yang gak suka sama kita, ya dicengkram
oleh orang-orang yang menihilkan kita, mengkerdilkan kita, teman-teman lalitku, ya teruslah berjalan. Jangan hiraukan mereka semua. Mereka hanya bisa ngomong. Mereka hanya bisa komentar. Yang bisa kita lakukan adalah terus berjalan. Jadi jangan pikirkan mereka semua. Omongan mereka, cibiran mereka itu sama sekali nggak berguna. Sama, yang mau fitnahin kita juga sama. Jadi nggak berguna. Teman-teman, salah satu hal yang nggak paling berguna adalah ikut samanya kepada orang-orang yang memfitnah kita, yang ngejelek-jelekin kita tuh, ikut samanya gitu. Apa bedanya? Nggak ada. Teman-teman jalan aja terus. Nggak usah ngasih klarifikasi. Teman-teman tuh bukan pejabat publik. Ya nggak usah ngasih klarifikasi. Bodoh amat. Lu mau kayak gimana kayak, ya, gue tetap berjalan gitu. Selama teman-teman berada dalam rel kebaikan. Enggak lah, fokus ke diri sendiri tuh enggak egois. Karena kita sadar kita tuh tidak bisa merubah pola pikir orang terhadap kita. Sadar keterbatasan kita itu adalah merupakan satu kebijaksanaan. Ya, sadar akan keterbatasan kita itu adalah salah satu tanda kebijaksanaan. Kita sadar kita itu nggak bisa ngontrol dia, nggak bisa kita merubah dia. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Dan jangan ada kebencian dalam diri kita kepada orang tersebut. Jangan samanya dia benci sama kita terus kita benci, ya sama, satu-satu dong kalau gitu. Bukan berarti nggak peduli lingkungan, bukan. Karena kita sadar gitu loh. Kita punya limitasi untuk dunia luar. Kita punya batas teritori yang tidak bisa dimasukin oleh orang lain, dan orang lain juga nggak bisa masukin diri kita. Itu diem aja, ya diem, itu mau ngapain? Sekarang saya mau tanya, mau ngapain coba? Saya jawab deh. Saya tanya, mau ngapain coba? Nggak ada gunanya membela diri, teman-teman. Teman-teman pahami ya kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu akan berkongsi dengan yang setipenya. Ketika arwah itu tune in kepada kita nih, tune in itu sama satu karakter, ya orang lain mau jelek-jelekin kita, dia tetap akan suka sama kita. Kalau dia nggak setipe, beda kimianya nih, seperti minyak dengan air, beda kan kimianya tuh. Mau di gitu tetap aja dia tetap akan berpisah. Teman-teman harus menghargai diri kita sendiri, melihat orang-orang yang suka sama kita tuh banyak. Akhirnya orang yang suka sama kita tidak kita abaikan. Jadi kita abaikan nih, fokus pada orang-orang yang kita pengen dia suka sama kita. Capek. Jadilah orang penting dengan mementingkan hal-hal penting. Orang yang ngebenci diri kita tuh nggak penting. Penting kan orang yang suka sama kita. Ada anak, ada istri, ada tetangga, ada keluarga, ada orang tua kita. Ya kan? Ada teman-teman kita. Energi kita tuh terbatas. Teman-teman harus paham ya, energi kita tuh terbatas. Ketika teman fokus pada orang yang nggak suka sama kita sedang menghambur-hamburkan energi. Biarkan dia tiap hari, tiap malam mikirin kita. Dan kita jangan mikirin dia. Bisa jadi orang benci sama kita tuh, ya, hidupnya, waktu yang digunakan itu lebih banyak daripada orang yang mencintai kita. Paling orang yang mencintai kita cuma nanya udah makan belum, just it, hanya itu. Tapi orang yang benci kita, dia mencari semua tuh di media sosial, nanyain ke orang-orang lain tentang aib kita. Hampir 24 jam digunakan untuk kita. Sebenarnya dia lebih mencintai kita dibandingkan kita mencintai diri kita sendiri. Nah,
Dia sebenarnya itu adalah pencinta yang sedang menyamar sebagai haters. Ya, tapi jangan disibukkan. Sulit, emang sulit, tapi ya udah. Tapi emang begitu adanya. Kita harus menjadi limitasi dan kita harus menyadari kita ini punya batas energi. Jangan dihambur-hamburkan. Energi itu lebih baik digunakan untuk orang-orang yang kita sayang. Dan teman-teman, saran saya ketika ada orang nyerang kita nih secara verbal, secara tulisan, secara apa, teman-teman pakai makom sabar. Apa itu sabar? Al-habsyu atau al-imsak, menahan. Tahan dulu, jangan reaktif. Ambil jarak, set. Teman-teman berpikir, omongan dia benar nggak nih? Benar, ya udah terima, kan benar. Salah, salah, terus ngapain gue marah? Bener nggak? Ternyata yang sakit tuh ego kita. Temen-temen udah gitu aja. Orang lain ngomongin kita nih benar. Ya terus kenapa gue harus marah loh? Bener omongannya. Ya kan? Salah. Terus ngapain harus marah? Salah gitu kan. Terus kita harus berpikir, oh barangkali nanti bener nih omongannya. Ini Allah ngasih ke orang tersebut biar nggak ultimatum gue, biar gue nggak begitu. Akhirnya kan teman-teman santai aja, ya kan? Sesimpel itu, asik ya, sesimpel itu. Itu jangan disibukkan orang-orang yang benci. Orang-orang yang sayang sama kita tuh terlampau banyak, ya. Waalaikumsalam Teh Susi. Ya teman-teman dah santai aja, santai. Teman-teman mau jadi gembel, ya gembel nih. Pasti ada yang benci kan sama kita. Ada sesama gembel. Udah, temen mau jadi apapun pasti ada yang benci sama kita. Ya, atau enggak Pol PP yang benci sama kita ya karena kita gembel kan gitu. Diangkut gitu. Udah teman-teman ya, jadi apapun kita pasti ada yang benci kita. Dan hidup ini adalah resiko perjuangan. Ingat, hidup ini adalah resiko dan perjuangan. Semakin tinggi kita, maka semakin banyak yang gak suka sama kita. Dan itulah kehidupan, dan gak bisa kita hindari. Dan teman-teman gak boleh main santai, main aman gitu. Sana oke, sini oke. Harus memilih, ya harus memilih. Ya, kalau bisa pilih jadi non blok aja teman-teman, jadi air gitu, sana masuk, sini masuk, tapi tidak terkontaminasi. Kita menjadi air murni gitu. Nah, ikat NATO apa bridge? Teman paham ya. Jadi salah satu yang membuat kita berat dalam perjalanan spiritual itu teman-teman terlalu mikirin orang yang nggak suka. Udah mah nggak suka terus dipikirin buat apa? Biarin aja dia mikirin kita. Kita jangan ikutan mikirin gitu. Nggak ada PDF, beli itu. Nggak ada PDF. Di nggak ada PDF ya, buku asli ya. Oke teman-teman, sampai udah ya, beres ya. Nah, istirahat dulu tuh, istirahat dulu. Yang mau nanya monggo silakan. Siap. Itu apa? Tafakur itu salah satu dari contoh bako gitu maksudnya. Bako gimana aja? Iya bisa kan tadi bisa maksudnya ngelihat semuanya gitu, diperjalankan gitu, ngelihat kenyataan. Ternyata ini nggak hanya sebatas gini doang gitu doang, ada bisa dijalankan lah gitu. Iya kayak gitu. Jadi tafakur itu hamlul makna li ghairihi, membawa satu kejadian kepada yang lainnya gitu. Tafakur bisa kayak gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat jamaah NK dulu nih, siapa aja yang ngaji. Baik. Kang Paik udah pulang, Kang Paik. Coba yang baru-baru nih, ya, saya absen dulu. Primista, oh ini mah apa? Teh Febri, istrinya Kang Gamal. Ijo Mas, apa Ijo Mas? Always Allah with you. Wahyu Muslim Outlet, siapa tuh? Itu baju. Tukang baju pasti kan, tapi baju muslim. Baju aja udah ada agamanya sekarang tuh. Bondan Mix konten, Sahabi Studio, Sujud, Teh Putri, Mas Dab comeback, Legowo, Mohsin Muhammad, Ayah Guru, alhamdulillah Ayah Guru. Teh Sinta besok ngaji di ini ya, di mana? Di Tangerang. Tuh, untuk mumpung lagi dekat tuh. Ya. Pak Haji Paik. Pak Haji Paik. Berarti tadi menjawab kenapa orang-orang Arab bisa sampai puncak gitu kan? Nah juga itu mah karena beda tujuan mah. Ya bisa juga. Oh? Orang Arab udah di mana-mana. Ya orang Madura lebih di mana-mana lagi. Kalau sih orang Madura lebih di mana-mana lagi tuh. Salah satu nanti yang dibawa sama Elon Musk ke Mars, Arab. orang Madura. orang Madura tuh. Oh, biar dagang. Pertama bikin warung 24 jam. Thirty second to Mars. Gak ada yang nanya lagi nih, kita masuk bab baru ya. Akun buat koma biar kelas. Udah ketahuan kan. Tafakur itu bisa di antara keduanya, baina hadza wa hadza, baina qabla wa ba'da gitu. Bisa di antara keduanya. Tapi biasanya kita mah setelahnya mulu gitu. Setelah tersudutkan baru berpikir. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tentang istri misalnya teman-teman, istri marah. Kalau kita mikir pakai ego, kita ikut marah. Tapi kalau kita berpikir pakai non identitas, ya, itu pasti salah kita. Udahlah, terima aja teman-teman. Kalau istri marah itu pasti salah kita. Karena memang suami itu tempatnya salah dan dosa, udah. Tafakur tuh main di situ. Oh ya, pasti salah saya. Udah, istri kalau marah pasti salah saya. Gak mungkin ya tiba-tiba istri marah tuh, gak mungkin. Kita soleh bener gitu, marah nggak ada ya. Udah, itu pasti salah kita. Udah teman-teman, akui aja. Udah, ego selalu ingin ngebantah, selalu ingin ngebalikin gitu. Bikin reasoning yang make sense gitu. Dan ketahuilah kalau istri marah, hidup kita di rumah itu nggak bakal indah. Kalau orang sekarang tuh banyak nyebutnya bom waktu, itu gimana? Bom waktu gimana? Tahan gitu kan. Lama jadi tahan kita.
Ya makanya nyari istri yang bawel. Dari istri yang bawel. Jangan ada bom waktu ya. Biar nggak ada bom waktu. Tiap hari bom terus. Bom terus. Tiap hari di rudal terus kita kan. Rudal Al-Fatah lah gitu. Nggak nanggung sekali ngerudal rudal Al-Fatah. Bini gue nggak gue suruh ngaji. Nggak tahu ya. Nah teman-teman ya, taslim aja taslim lah. Yang cara paling selamat taslim. Siapin air. Nggak bakal mompan set. Jebol juga. Nggak coba nanti di tag. Ya teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita ngaji insya Allah sampai jam 11. Link nobar Iran versus Israel. Ya teman-teman ya, kita mulai. Judulnya apa? Baidul ibadah roti ila khairoti. Oke, kita mulai. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Babun fil mubadarati ilal khairati. Bab yang menjelaskan tentang al-mubadarati. Apa itu al-mubadarah? Mubadarah itu bersegera ilal khairati, kepada kebaikan. Jadi setelah kita bertafakur teman-teman, kita mendapatkan satu insight baru dalam hidup. Ini biasanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Nah setelah kita mendapatkan insight kebaikan itu, apa yang harus kita lakukan? Mubadarah, ya, bersegera gitu. Jangan ditunda-tunda. Nanti saya akan jelaskan dengan mukadimahnya dulu ya. Wahasu, dan memotivasi man tawajjahu lil khairi dan memotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam perkara kebaikan, alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taradudin. Alal ikbali itu menghadap secara penuh gitu. Jadi jangan pernah memberikan kecuali 100% maksudnya. Nah, jangan pernah memberikan kecuali 100% gitu. Artinya all out. Alai kepada kebaikan bil jiddi, dengan sungguh-sungguh, min ghairi taradudin, tanpa adanya keraguan-raguan. Ya ketika teman-teman berada di NK misalnya, ini buat teman-teman di NK ya. Terus teman-teman sudah berkomitmen membuat yayasan, maka jangan nanggung ya, terusin. Jangan setengah-setengah. Tuh. Jangan memberikan kecuali 100%, tuh pegang tuh. Ya moto yayasan kita tuh. All out namanya. Karena Allah mencintai seorang hamba yang all out. Ada hadisnya teman-teman. Banner. Ya teman-teman nih, tulis mukadimahnya sebelum kita masuk ke hadisnya. Teman-teman tulis ya. Bersegera dalam kebaikan adalah sebuah kata kunci untuk sebuah kesuksesan. Setelah kita mendalami dalam perenungan. Setelah kita mendalami dalam perenungan, yaitu tafakur. Karena setiap waktu yang telah Allah hadirkan kepada kita adalah kesempatan. Hari ini adalah kesempatan. Saat ini juga adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berubah.
kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk menjadi sesuatu yang baru, yang tentunya kesempatan untuk terus-menerus mendekat kepada ridhonya. Dan setiap kesempatan, dan di setiap kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, ada kewajiban yang mesti kita tunaikan. Nah, lalu Allah memberikan ilham atau intuisi kepada kita untuk segera merealisasikan kewajiban waktu tersebut. Jadi di setiap kesempatan Allah pun menghadirkan intuisi itu untuk bagaimana caranya kita melakukan itu. Meskipun tidak 100% secara teknis gitu ya, plak ketip plaknya begini enggak. Tugas kita hanya jalan aja teman-teman, jalan. Nanti di proses itulah teman-teman menemukan skemanya. Oh setelah ini begini, setelah ini begini, itu proses. Jadi percaya sama saya, nggak ada orang yang memulai dengan 100%. Facebook didirikan ya tidak 100% seperti sekarang, enggak. Itu melalui proses kesempurnaan setiap harinya. Yang penting teman-teman mau mulai aja. Ya jangan berharap ketika kita mulai 100% ya nggak bakal ada. NK diadakan juga nggak 100% saya bakal begini ya. Teman-teman juga bakal enggak. Tiba-tiba bikin akun TikTok satu persatu tuh dirilis PT, akhirnya bisa sampai sebegini. Dan ini bukan 100%, bukan akhir. Ini adalah proses. Ya, ini adalah proses. Nah, ketika kita tidak merealisasikan ilham yang sudah Allah hadirkan dalam diri kita, akhirnya numpuk. Tahu teman-teman apa yang dirasakan oleh mereka yang saat ini sudah sepuh secara usia gitu ya, secara ini penyesalan karena mereka tidak hidup menangkap sinyal-sinyal ini dan segera merealisasikannya. Teman-teman pernah lihat film nggak? Film Jepang kalau misalkan Adi tuh pernah nge-spill tuh film itu. Jadi ada seorang ya, pekerja di satu kantor ya, orang kantoran nih. Tiba-tiba dia didiagnosa mempunyai penyakit apa dan hidupnya tuh hanya beberapa hari saja. Setelah itu akhirnya karena dia gue nggak punya waktu lagi nih untuk kayak gini terus, gue harus menjalankan sesuatu apa yang memang gue pengenin gitu dalam hidup. Ada dia resign, lalu setelah resign dia melakukan hal-hal yang diinginkan tuh, berbuat baik, menyambung silaturahim, mengunjungi tempat-tempat yang dia pengen kunjungi gitu loh. Sampai akhirnya ya, ajaibnya ternyata dia sembuh gitu. Ternyata dia sembuh. Terus ada yang di Jepang satu ya, DJ di Hong Kong di Cina ya. Kalau misalnya di Hong Kong di Jepang ya. Dia seorang DJ. Tadinya bukan DJ, dia tuh kayak buruh gitu lah. Terus didiagnosa sakit. Hanya beberapa bulan. Akhirnya karena dia seneng nge-DJ, dia nge-DJ itu, tapi dengan totalitas. Ternyata ketika dia nge-DJ gitu tuh sembuh.
Dan teman-teman, saya mau tanya nih, orang yang didiagnosa dia punya kehidupan 100 hari lagi misalnya, itu lebih beruntung daripada kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak ada yang ngejamin 100 hari lagi kita bisa hidup, ada nggak? Pertanyaannya, ada nggak yang di sini yang bisa menjamin saya bisa hidup 100 hari lagi? Nggak ada kan? Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Maka lakukan hal yang pengen teman-teman capai dalam hidup gitu loh. Ya produktif dalam hidup. Jangan menunggu momentum, tapi ciptakanlah momentum. Kalau orang yang tadi tuh enak 100 hari, oh ya udah gue 100 hari punya waktu dong. Kita emang ada yang ngejamin? Nggak ada teman-teman. Jadi lebih beruntung mereka sebenarnya. Nah oleh karena itu, ayo teman-teman bergerak bareng-bareng gitu, menciptakan momentum-momentum kecil yang tapi mempunyai dampak berkepanjangan gitu. Nah, ketika kita menumpuk-numpuk kesempatan-kesempatan yang Allah kasih kepada kita, ketahuilah di setiap waktu itu ada kewajiban, dan di setiap waktu itu ada keharusan yang kita kerjakan. Kalau kewajiban yang saat ini kita tumpuk, maka besok ada kewajiban lagi. Maka kewajiban yang harusnya dikerjakan hari ini kita tumpuk di besok. Nah besok, kewajiban besok kita mau taruh di mana? Di besoknya lagi. Nah di besoknya lagi juga ada kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi sebenarnya akhirnya ketika kita menumpuk-numpuk ke pekerjaan, sebenarnya nggak ada yang selesai. Ya. Dan percaya sama saya, nggak ada orang sibuk, yang ada orang yang tidak mementingkan. Nah kalau kita masuk ke pembahasan Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari sudah memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Kata beliau, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadrun fika yumdihi. Tidak ada satu napas pun yang engkau hembuskan, yang engkau hirup, melainkan baginya, bagi napas tersebut tuh ada satu qadar, yakni ketentuan Allah yang berlaku di dalam dirimu, yang sudah terlebih dahulu ditetapkan, yakni sejak zaman azali. Jadi napas yang kita hembuskan, di situ ada takdir yang berlaku, ada kenyataan yang sedang kita jalani. Seperti ngaji saat ini teman-teman, ini nggak bakal bisa diulang 2 kali. Meskipun besok kita ngaji yang sama nih, ya, disolehin misalnya dengan bab yang sama, tapi teman akan mendapatkan hal yang beda. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan ngaji, ya, pergunakanlah dengan semaksimal mungkin, karena hal ini nggak bakal datang 2 kali. Dan nanti akan ada yang ada aja hanyalah tentang penyesalan. Kenapa saya nggak nggak semangat dulu gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sabda kepada kita semua. Kata Rasulullah gini, inna li rabbikum bi ayami dahrikum nafahatin ala fata'arradulaha. Sesungguhnya Tuhan kalian bi ayami dahrikum, di setiap kehidupan kalian, nafahatin itu memberikan nafahat. Apa itu nafahat? Nafahat itu hembusan-hembusan, kesempatan-kesempatan. Ala fata'arradulaha. Ingatlah, kalian harus segera mengambil kesempatan tersebut. Jadi ketika kita nanti sepuh teman-teman semua, yang kita tangisi bukan karena kita sudah menjadi sepuh, tapi banyak sekali kesempatan emas yang
gagal kita atasi karena kita hobi menumpuk-numpuk. Ya, hobi menumpuk-numpuk. Kayak kita sekarang masuk ke mana? Ke hadisnya, teman-teman ya. Ke kitab dari Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairati. Fastabiqu, maka hendaklah kalian semua berlomba-lomba al khairati, kepada kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu challenge kepada kita semua untuk bagaimana kita berlomba-lomba dalam kerangka kebaikan. Ayo, siapa yang paling banyak kebaikan di antara kita, ayo gitu. Ini memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berlomba-lomba mengkolek kebaikan. Kalau untuk masalah kayak gini biasanya kita tawadu. Kalau dia bisa, kenapa harus saya, kan gitu. Ya. Ya, kenapa harus saya? Oh, udah bisa sama dia gitu. Halaman berapa di situ? Masih 42 sama. Halaman 42. Masih sama halaman 42. Nah, ini adalah ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita lihat lagi ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan hendaklah kalian semua berlomba-lomba, bercepat-cepat gitu ya. Ila maghfiratin, untuk menuju maghfirah Allah. Ini rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang disediakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, teman-teman semua, ayat ini juga adalah tentang memotivasi bagaimana kita harus bersegera untuk mencapai maghfirahnya Allah. Nah, salah satu maghfirah Allah bisa kita capai dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi ada istighfar berbentuk bukan ucapan, dia berbentuk sebuah gerak, yaitu gerak kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi semakin banyak kebaikan, semakin banyak juga keburukan-keburukan yang kita bisa hapuskan. Jadi istighfar itu sendiri bisa menjadi sebuah hal lain ya, yang kita pahami kan istighfar itu adalah astagfirullah. Ternyata ada istighfar yang bentuk gerakan, itu gerakan kebaikan. Yang itu ternyata bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Kalau enggak kita lanjutin lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru, bersegeralah kalian semua, bil a'mali, untuk mendapatkan amal, untuk melakukan amal, as-salihati, yang soleh. Jadi bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal soleh. Fasatakunu, akan datang suatu masa, fitanun. Nah, fitanun itu adalah jama dari fitnah. Jadi fitnah, fitnatun
itu singularnya atau dia adalah satu. Nah kalau fitanun itu jamak, jadi banyak. Jadi akan datang suatu masa kepada kalian semua, kalian disergap oleh beragam macam fitnah. Apa sih yang dinamakan dengan fitnah? Teman-teman, fitnah itu gini, yang terkait dalam hadis ini. Jadi fitnah itu adalah satu hal yang menyebabkan kita sibuk dan jauh dari Allah atau dari kebaikan. Kita saat ini ngaji nih teman-teman, pergunakan sebaiknya. Waktu ngaji udah, jangan mikirin yang lain. Nanti ada waktu di mana teman-teman disibukkan dengan hal-hal yang lain, yang tidak ada kaitan sama sekali dengan ilmu. Ada nanti waktu itu. Maka saat kita berada di momentum ini, ya udah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai disibukkan dengan hal yang lain lagi. Kakita'il lailil muzlimi, kakita'il lailil muzlimi, seperti gelapnya malam. Ya, seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seperti seseorang yang paginya itu mukminan, dia dalam kondisi mukmin nih. Wa yumsi kafiran, dan di waktu pagi dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, atau paginya mukmin, wa yusbihu kafiran. Dan di waktu sore dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia gitu. Jadi kita akan mendapati diri kita nanti dalam pusaran nirfungsi seperti ini. Kalau kata siapa? Perunggu. Berada di lingkaran nirfungsi. Hidup kita itu nanti ada di posisi itu nanti. Jadi hidup yang kita sedang jalani itu dikelilingi oleh hal-hal yang nirfungsi. Tahu nggak teman-teman nirfungsi itu apa? Nggak ada fungsinya sebenarnya, tapi kita sibuk di situ. Ikut ormas lah gitu ya, cosplay jadi tentara misalnya. Sibuk kita di situ, hal-hal yang nggak produktif. Maafi faedah. Ya maafi faedah. Kalau kata orang, maafi faedah. Nggak ada gunanya, tapi kita sibuk di situ. Sibuk rapat, sibuk meeting, sibuk ini, sibuk itu, ngobrol sana sini. Tapi nggak ada sama sekali faedah, nggak ada buat pertumbuhan diri kita. Nanti kita akan disibukkan oleh hal-hal seperti itu. Ataupun teman-teman sudah pernah di situ. Dan sekarang teman-teman dapat kayak matahari lagi gitu loh. Kalau teman-teman ini nggak digunakan sebaiknya, teman-teman tuh balik lagi gitu. Dan itu amat sangat menyiksa. Tua, tapi kita nggak tahu mesti ngapain dengan hidup ini gitu. Tiba-tiba kita kolot gitu. Tiba-tiba kita sudah apa gitu. Remaja fintech ya. Akhirnya kita menjadi remaja fintech. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang perubahan yang cepat. Baru kemarin dia tuh benar, sekarang udah nggak benar. Baru dia kemarin tuh nggak benar, sekarang udah benar. Ini menunjukkan terhadap apa? Kecepatan yang begitu cepat. Ya saat ini kita alami kan gitu. Tentang banyaknya berita-berita. Tentang orang yang tadinya nggak benar jadi benar, orang yang benar nggak benar. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Makanya doa ini nggak boleh kita lepas.
Karena kita saja tidak bisa memastikan kita baik seterusnya. Maka ini harus kita pinta. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya nggak boleh kita lepas doa ini di tengah gempuran yang amat sangat hebat ini. Yang tadinya kita baik jadi nggak baik, itu udah biasa teman-teman. Nah itu udah biasa kan kita ngalamin itu. Tentang yang tadinya beriman jadi nggak beriman, ini bukan tentang orang lain, tentang diri kita. Baru kita di majlis taklim nangis-nangis, ya malamnya beda lagi, paginya beda lagi, nanti malam ketemu majlis taklim beda lagi. Ya disuruh cepat cek gitu ya. Ada dalam Quran tuh udah jelas kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian semua sebagai amalnya gitu. Dan bahwa hidup hanyalah tentang sebuah proses perjalanan untuk terus-menerus berubah, memperbaiki diri ke arah kesempurnaan sebenarnya. Dari keburukan ya menuju apa? Kebaikan. Dari kebaikan menuju ke arah kesempurnaan. Dari kesempurnaan terus-menerus berubah seperti itu. Ini yang dinamakan dengan makna istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah tentang berubah secara konstan, secara terus-menerus. Itu istiqomah, bukan tetap di satu produk amal, tapi tetap terus-menerus berada dalam nilai kebaikan. Itu yang dinamakan dengan istiqomah. Ya. Nah, teman-teman saya gambarkan tentang proses perubahan. Yang ini pasti dialami oleh diri kita. Dari proses maksiat teman-teman ya, berubah menjadi ahlul khair. Itu lebih parah ya. Yang berubah menjadi ahlul khair. Dan sini teman-teman, enggak cukup sampai sini ya. Jadi teman-teman semua, kita pasti pernah di proses-proses jauh banget sama Allah, sampai kita nggak tahu mesti ngapain dalam hidup. Mesti kita sendiri aja nggak kenal sama diri kita sendiri gitu. Nah ini fase maksiat namanya. Lalu alhamdulillah kita ketarik nih ya sama guru-guru kita, sama teman-teman kita, untuk terus menerus dirayu dalam kebaikan. Akhirnya kita pindah menuju ahlul khair, ahli kebaikan. Yang tadinya kita nggak sholat sekarang sholat, yang tadinya kita ngaji sekarang kita ngaji, yang tadinya kita cuek, yang tadinya kita bangkawarah, nggak bisa diomongin sama orang, gimana gue. Sekarang kita sudah mulai aware untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi nggak cukup sampai sini teman-teman ya, harus menuju proses kesempurnaan. Apa proses kesempurnaan itu? Menjadi ahlullah. Menjadi ahlunya Allah. Yang tadinya ahlul khair menjadi ahlullah. Ini proses yang tidak pernah berhenti gitu, terus menerus mengikuti gerak semesta. Karena gerak semesta itu nggak pernah diam kan. Nah kita ikut pada
proses ini, maka kita hidup terus tuh kalau kita ikut pada proses semesta ini yang nggak pernah diem gitu. Ada aja yang kita kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita diem, kita sedang melanggar sunatullah. Teman-teman ingat, ketika kita diam, kita sedang melanggar sunatullah. Ketika kita bergerak, kita sedang ikut pada ritme alam semesta, ikut pada proses sunatullah itu. Jadi jangan mau diem teman-teman, ya harus terus bergerak menuju proses kesempurnaan itu tadi. Nah itu rawahu Imam Muslim. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Aman ya? Kita masuk satu hadis lagi ya, udah ngantuk saya. Ya dari apa? Dari sore ya. An Abi Sirwata bikasri sini, dengan dikasrohkan sinnya jadi dibaca Sirwata, al muhmalati wa fathiha, Uqbata binil Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai padanya. Salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Ashra fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di huzari nisa'ihi fafaji'an nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi faqala zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Nah ini tentang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk melakukan kebaikan secara segera. Diriwayatkan dari Abi Sirwah ya, radhiyallahu taala anhu, kata beliau gini, saya sholat asar di belakang Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian setelah salam ya, nih beliau terus cepat-cepat bangkit melangkahi leher, yaitu barisan para sahabat. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang biasanya Rasulullah tuh zikir dulu, diam dulu, ini langsung ya ke belakang gitu. Maka kemudian Fara'a annahum qad ajibu min sur'ati, para sahabat tuh kaget, tumben nih Rasulullah melakukan hal seperti ini gitu, sehingga para sahabat bertanya-tanya ada apa ya gitu. Dan Rasul langsung menemui salah seorang istrinya, jadi kamar istrinya tuh beliau masuk gitu. Batungnya gitu amat ya. Nah kemudian Rasulullah SAW keluar dari kamarnya itu dan melihat para sahabatnya itu terkejut gitu atas ketergesa-gesaannya. Nah lalu beliau memberikan klarifikasi, kata beliau gini, Zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Kata Rasul gini, aku ingat sepotong emas dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Jadi Rasulullah tuh perasaan ada emas nih, pas
lagi sholat nih kepikiran. Begitu beres sholat langsung Rasulullah ngambil emas itu untuk dibagi-bagikan gitu, nggak pakai nanti ya, nggak pakai nanti. Karena apa? Karena setiap waktu itu ada kewajibannya, maksudnya kayak gitu. Rasulullah mengajarkan seperti itu teman-teman. Nah, paham ya? Setiap waktu itu ada kewajibannya, jangan dinanti-nanti. Zikir laksanakan, sholawat laksanakan, ngaji laksanakan. Karena setiap waktu itu ada kewajibannya masing-masing. Jadi jangan pernah menunda-nunda. Yang bisa kita lakukan segera lakukan. Yang bisa kita kerjakan kerjakan. Karena besok ada kewajiban yang lain lagi gitu ya. Paham teman-teman ya? Kita masuk lagi nih. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita un qutilta fa aina ana?" Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku terbunuh saat ini juga, engkau tahu nggak aku di mana? Ya. Kau tahu nggak posisi aku di mana saat aku terbunuh saat ini? Gitu. Kata Rasulullah gini, qala fil jannah. Rasulullah bersabda fil jannah. Engkau berada di surga. Nah itu lagi santai gitu, lagi istirahat lah. Perang zaman dulu kan ada istirahatnya. Gencatan senjata dulu nih. Lagi santai gitu, kata sahabat itu, ya Rasulullah, seandainya saya terbunuh saat ini, posisinya di mana ya? Maka kata Rasulullah, bil jannah. Posisi kamu di surga. Nah, beliau lagi makan korma, lagi sambil nyemil gitu. Nah, kata Sayyidina Jabir, fa'al qatamaratin kunna fi yadihi, summa qatala hatta qutila. Kemudian kurma yang sedang dia makan itu dibuang langsung. Oh, di surga ya Rasulullah, gitu ibaratnya. Iya. Langsung beliau menghadap ke medan perang, langsung berperang sampai dia kutila terbunuh. Nggak pakai nanti. Bayangin tuh para sahabat. Ini dapat dari mana? Dapat dari Rasulullah SAW, spirit ini. Jadi kalau guru gercep sebenarnya itu sedang ngajarin. Ya, guru gercep tuh tandanya sedang ngajarin. Ini santuy. Ya ntar jam 8 ya, ada yang lebih telat dibanding saya kayaknya. Sampai gurunya datang duluan gitu. Apalagi gurunya santuy gitu ya. Oh jam berapa? Oh, jam 1 malam lah nanti datang. Ya. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya teman-teman semua ya. Nanti insya Allah untuk bab ini akan kita lanjutkan. Karena memang sengaja saya taruh untuk 2 season ya, ngaji pasal ini. Karena ini penting ya. Habis asar datang maghrib tuh kayak gitu. Kebiasaan yang nggak boleh dibiasakan tuh ya. Oke teman-teman, sampai ketemu besok ya. Besok jangan sampai telat. Jam berapa? Jam 8. Kalau bisa jam 7 sudah berada di lokasi. Sampai ketemu besok ya. Mudah-mudahan sehat semuanya secara zahir ataupun batin ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi besok. Kalau teman-teman yang mau masuk grup silahkan di save nomor Oki itu ya, di screenshot dimasukin ke grup nanti sama Oki ya. Sama-sama Opah Dodi, Oma ya, luar biasa ini beliau ya, partner Opah dan Oma luar biasa. Teh Ria jangan sampai nggak datang besok ya. Mas Bowo jangan sampai nggak datang besok. Sehat-sehat semuanya ya. Kang Jamal mana? Kang Jamal nggak kelihatan. Ada nggak Kang Jamal?
sama-sama. Ya teman, set tuh nomornya yang belum masuk grup. Oke, kita doa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunzila biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal qiyat min jami'il khairati bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina billahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat. Sampai ketemu besok, kita ngaji Al-Hikam, jangan sampai telat. Oke. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.